terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mari kita sama-sama mendoakan untuk seluruh pendamping PKH di wilayah manapun. Semoga kami semua diberi kesehatan dalam proses kinerja kami mengawal proses penyaluran bantuan BPNT 2022. Jadi teman-teman, setiap harinya kami sebagai pendamping PKH masih terus melakukan pendampingan terkait proses penyaluran bantuan BPNT atau bantuan sembako tahun 2022 yang mengalami skema aturan penyaluran baru ya teman-teman. Jadi berbeda dengan penyaluran bantuan BPNT tahun sebelumnya seperti itu. Dan teman-teman, untuk bantuan sembako 2022 ini namanya adalah bantuan sembako, jadi bukan BPNT. Karena kalau BPNT itu kan bantuan pangan non-tunai. Non-tunai sendiri diartikan sebagai proses penyaluran bantuan tersebut secara non-tunai atau biasanya langsung ditransferkan ke rekening atau ke ATM atau ke KKS para penerima bantuan sembako. Sedangkan untuk program bantuan sembako di tahun 2022 ini namanya adalah BSP, yaitu bantuan sosial pangan atau bantuan sembako. Jadi BSP 2022 penyalurannya dalam prosesnya nanti adalah bantuannya diberikan secara tunai untuk setiap 3 bulan sekali atau triwulan sebanyak Rp600.000 untuk alokasi dana 3 bulan seperti itu ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan menginformasikan dua hal penting terkait proses penyaluran atau proses pengambilan bantuan BSP ini. Pertama adalah terkait bagaimana ketika kita tidak memiliki undangan atau undangannya hilang atau undangannya tidak dibagikan, apakah kita bisa melakukan penyaluran bantuan BSP? Nah, jawabannya adalah bisa melakukan proses penyaluran BSP ketika nama teman-teman ada di Danom atau data bayar BPNT atau data bayar BSP 2022 yang dimiliki oleh PT Pos. Jadi teman-teman, PT Pos sebagai penyalur bantuan tersebut itu memiliki absensi atau memiliki data nama-nama siapa saja yang mendapatkan bantuan BPNT 2022, dan setiap peserta bantuan BSP 2022 ini itu kode bayarnya berbeda antara satu dengan yang lain seperti itu ya. Nah, jadi ketika ada kasus undangan BSP-nya ini tidak diterima atau undangan BSP-nya ini hilang, maka sebagai pendamping program tersebut kami maksudnya dan juga pihak PT Pos akan mengecek apakah nama yang bersangkutan itu ada di Danom atau tidak. Ketika ada di Danom, walaupun yang bersangkutan itu tidak menerima undangan, maka kami akan melakukan bantuan terkait bagaimana yang bersangkutan tersebut kita panggil, terus kemudian langsung kita cairkan bantuannya. Karena itu tadi ya teman-teman, asalkan nama penerima bantuan tersebut itu sudah ada di Danom penyaluran bantuan BPNT atau bantuan BSP 2022. Itu tadi syaratnya ya. Kalau namanya ada di Danom atau di data bayar, maka pasti tetap bisa melakukan penyaluran bantuan BSP 2022 seperti itu. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas adalah terkait para KPM BSP yang kemarin itu banyak sekali menanyakan tentang bagaimanakah cara penyaluran bantuan BSP 2022 atau BPNT 2022 ketika yang bersangkutan ini tidak bisa hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk para keluarga penerima manfaat atau KPM peserta BSP 2022 ini yang tidak bisa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dari pihak PT Pos akan melakukan home visit ketika memang
alasannya tidak bisa hadir itu karena sakit. Kalau tidak hadir karena sakit, maka dari pihak PT POS akan melakukan home visit ke rumah untuk menyalurkan bantuan tersebut. Jadi jangan khawatir, bantuan BSP atau bantuan BPNT 2022 tetap akan diterima oleh keluarga penerima manfaat. Kemudian yang kedua, ketika yang bersangkutan ini ada di luar kota, terus kemudian yang bersangkutan ini tidak bisa diwakilkan oleh keluarganya, jadi keluarga yang ada di wilayah tersebut tidak bisa mewakilkan karena syarat untuk menjadi pengambil atau mengambilkan bantuan BSP syaratnya adalah keluarga yang masih dalam satu kakak. Kalau beda kakak ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti mendapatkan undangan BSP 2022 dan teman-teman tidak bisa hadir, yang mewakilkan harus dalam satu kakak dan sudah memiliki KTP. Kalau tidak punya KTP tidak bisa mengambilkan bantuan BSP. Nah teman-teman, untuk kasus yang ada di luar kota, ini adalah teman-teman tetap bisa melakukan penyaluran bantuan BSP atau pengambilan bantuan BSP tersebut melalui PT POS yang ada di lingkungan terdekat ya. Jadi teman-teman bisa ketika nanti teman-teman pulang ke kampung halaman, teman-teman bisa mengambil bantuan BSP tersebut langsung ke PT POS. Namun itu teman-teman harus tetap koordinasi dengan pendamping ya. Karena teman-teman ketika teman-teman langsung menuju ke kantor pos tanpa koordinasi dengan pendamping, maka ditakutkan pihak PT POS yang ada atau petugas di kantor pos tersebut tidak memiliki danom untuk melakukan penyaluran bantuan BSP seperti itu. Syarat wajibnya adalah pihak PT POS akan menyalurkan bantuan BSP ketika danomnya itu sudah diterima. Karena danom sendiri adalah pelaporan khusus yang digunakan oleh PT POS untuk menyairkan atau mentransaksikan bantuan BSP 2022 seperti itu ya. Nah jadi teman-teman, itu tadi adalah jawaban untuk pertanyaan bagaimana bisa penyaluran tanpa memiliki undangan. Syaratnya bisa asal nama teman-teman sudah masuk dalam data bayar penerima bantuan BSP yang dimiliki oleh PT POS. Ingat ya, danom itu dimiliki oleh PT POS, bukan dicek di web ataupun dicek di mana, ngecek sendiri itu nggak bisa. Karena yang memiliki danom penyaluran BSP adalah PT POS seperti itu. Kemudian solusi yang kedua, ketika tidak bisa hadir, ketika sakit bisa mengajukan home visit, ketika ada di luar kota bisa diwakilkan oleh keluarga yang masih dalam satu kakak. Namun ketika tidak ada yang bisa mewakilkan, teman-teman bisa menuju ke kantor pos untuk menyairkan bantuan tersebut sendiri, namun harus tetap berkoordinasi dengan pendamping yang ada di desa asal teman-teman. Nah, terakhir saya mau mengingatkan teman-teman, untuk program bantuan BSP ini teman-teman bebas membelanjakan di mana saja ya, tidak harus di agen atau di warung. Tidak boleh ada pemaksaan harus belanja di A, harus belanja di B. Ketika teman-teman menerima perlakuan pemaksaan, teman-teman bisa melaporkan ke dinas sosial terdekat atau dinas sosial di wilayah teman-teman. Terus kemudian apakah uangnya harus dibelanjakan dalam satu hari? Itu tidak harus ya teman-teman. Ingat, teman-teman harus bijak mengelola bantuan BPNT atau bantuan BSP 2022 ini, karena setiap kali penyalurannya itu untuk alokasi 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Sekarang masih bulan Februari, teman-teman harus bijak ketika nanti bulan Maret minggu depan teman-teman bisa tetap membelanjakannya seperti itu. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video yang lain terkait solusi dan informasi bansos baik PKH dan juga BPNT atau BSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.